Saudara sekalian, tentang perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari ini, ada 3 hal yang baik untuk kita jadikan permenungan. Yang pertama adalah perintah Yesus kepada kita semua. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus berasal dari Yesus sendiri, dan ini menjadi rumus baku, rumus trinitaris untuk pertama-tama pasti baptisan. Dan ini menjadi pegangan gereja untuk memastikan bahwa baptisan yang kita terima adalah baptisan yang satu dan sama seperti yang diterima oleh Yesus sendiri dan dilakukan oleh para rasul dan dilanjutkan dalam tradisi gereja hingga saat ini. Selain rumus baptisan, rumus baku ini, kita mengenal juga tanda salib, doa-doa, dan juga rumus berkat. Semuanya kita lakukan dengan begitu mengalir, tak terasa, dan tidak ada di antara kita yang ragu-ragu ataupun bahkan mempertanyakan mengapa harus begitu. Itu kita lakukan setiap saat, setiap hari, setiap kesempatan, setiap ada kegiatan. Yang kedua, yang kemudian menjadi diskusi baik di antara kita sebagai orang Katolik dan kadang-kadang juga menjadi pertanyaan orang-orang di luar gereja, yaitu bagaimana kita sendiri merumuskan atau menyampaikan ungkapan Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Saudara-saudara, istilah Tritunggal Maha Kudus itu di dalam perjalanan sejarah baru muncul katakanlah tahun 325. Itu saat diselenggarakan Konsili Nisea. Hasil dari Konsili Nisea adalah rumusan iman yang kemudian kita sebut sebagai syahadat para rasul. Itulah yang dengan bahasa lain kita mengenal syahadat singkat. Rumusan iman yang dihasilkan oleh Konsili Nisea itu adalah sebuah jawaban terhadap mereka semua yang ingin tahu, ingin mengenal sesungguhnya iman Katolik itu apa atau siapa yang kita percayai. Di dalam rumusan syahadat para rasul itu sebenarnya yang ingin disampaikan kepada kita adalah bahwa kita semua percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, percaya pada Allah yang peduli, yang rela mengorbankan dirinya atau mengorbankan dirinya untuk manusia, untuk keselamatan manusia,
Allah yang tidak rela kalau manusia itu jatuh dan dikuasai oleh dosa. Kita juga percaya kepada Allah yang senantiasa kita rasakan menjaga dan melindungi perjalanan kita dari waktu ke waktu. 3 pokok pemahaman itu saja. Baik itu dirumuskan dengan syahadat singkat maupun dengan rumusan yang sedikit panjang yang kemudian dikenal dengan syahadat Nisia Konstantinopel. Kita jangan sampai jatuh ke dalam jebakan 31. Karena sesungguhnya yang ingin disampaikan adalah 3 poin itu tadi saja. Bahwa kita kemudian jatuh ke dalam diskusi 31 seperti matematika, itu hanya ingin mengatakan kepada kita betapa pemahaman dan bahasa kita manusia tidak mampu untuk menjelaskan, untuk mengerti, untuk memahami jati diri Allah itu sendiri. Kalau di antara kita mau menjelaskan siapa pasangan hidup kita, apakah penjelasan kita sungguh mewakili seluruh perasaan dia? Saya kira juga tidak. Bahkan andai kata kita mau menjelaskan anak kita sendiri, darah dan daging kita, apakah kita juga akan mampu menjelaskan seluruh jati dirinya? Jawabannya pasti tidak. Kata-kata kita itu terbatas, pemahaman kita terbatas. Dan ketidakmampuan kita untuk menjelaskan orang-orang di sekitar kita sendiri yang kita merasa kenal saja, itu sudah menunjukkan ada sesuatu hal yang lain di luar diri kita. Dan itu kita menyebutnya sebagai misteri. Masing-masing kita pribadi adalah misteri bagi sesama. Demikian juga orang lain bagi kita. Kalau orang lain saja sudah menjadi sebuah misteri bagi kita, artinya kita tidak mampu menjelaskan seluruhnya luar dalam jati dirinya. Apalagi kalau kita bicara mengenai Allah. Allah yang kita sebut Maha Kuasa, kita hanya bisa menyebutkan Maha Kuasa. Kita hanya bisa menyebutkan Maha Cinta, Maha Pengampun. Hanya sampai seperti itu. Tidak lebih, tidak kurang. Bagaimanakah isi Maha Kuasa itu? Kita juga akan kesulitan lagi dalam menemukan kata-kata. Kata-kata manusia tidak mampu untuk merekam seluruh realita Allah itu sendiri. Nah, maka kalau hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan Tritunggal yang Maha Kudus, sesungguhnya kita diajak untuk lebih menggunakan rasa kita. Mari kita sekarang ini mencoba mengalami kehadiran Allah. Kehadiran, contoh perasaan kehadiran Allah itu salah satunya terungkap dalam kitab Ulangan. Coba kita sedikit memahami dan mencoba merasakan. Di sini ditulis pada ayat 33, pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Ini apa yang dialami oleh Musa. Karena dalam cerita kita tahu Musa
mendekati semak api. Dan dari semak api Musa mendengarkan suara. Dan suara itu tidak lain adalah suara Allah yang menuntun Musa keluar dari Mesir memimpin seluruh bangsanya. Dan itu adalah pengalaman di saat Musa sepertinya disangsikan oleh umatnya sendiri. Tetapi Musa mengalami seperti itu. Allah yang sama, Allah yang berbicara dari tengah-tengah api dan membiarkan manusia tetap hidup, itu adalah Allah yang sama yang memberikan berkat dan janjinya. Dan itu dicatat pada ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Ini kata-kata berkat. Kata-kata berkat yang diterima pertama-tama pasti oleh Bapa bangsa. Dan kemudian diulang dan ditegaskan kembali di dalam perjalanan umat Israel keluar dari tanah perbudakan. Apa yang menjadi refleksi umat perjanjian lama itu kurang lebihnya juga menjadi refleksi Paulus. Di sini Paulus mengatakan, saudara-saudara, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Paulus mengajak kita untuk menyadari bahwa kita sebagai umat terpilih hidup di dalam Roh Allah itu. Maka kemudian Paulus melanjutkan, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengan kata-kata ini Paulus mau mengajak kita untuk menengok kembali ucapan Yesus sendiri. Yesus mengajar kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Kita menyebut Allah sebagai Bapa. Seperti halnya Yesus sendiri menyebut Allah sebagai Bapa. Dan dalam Injil Yohanes, Yesus menegaskan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kita diajak untuk masuk ke dalam pengalaman itu. Pengalaman yang menggetarkan hati bahwa saya sekarang ini berada di hadirat Allah. Kalau kita belum pernah punya pengalaman naik gunung, sekali waktu kita bisa sampai ke puncak, misalkan Gunung Merapi, perasaan itu tak tergantikan, tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Orang lain yang tidak pernah naik gunung gak bisa punya bayangan ataupun perasaan apapun. Tetapi mereka yang sudah sampai pada titik itu akan mengatakan, ya betul, saya juga merasakan hal yang sama. Nah, kita ganti gunung itu dengan Allah sendiri. Berada di hadirat Allah, merasakan sentuhannya, mendengarkan suaranya, dan kemudian dapat berkata, Aba, ya Bapa. Itu bukan kebetulan, itu bukan otomatis, tetapi itu adalah sebuah anugerah yang kita alami secara manusiawi. Memang kita seringkali membuat tanda salib ataupun doa-doa hafalan itu dengan spontan dan dengan serampangan.
Coba kalau kita cermati. Kita cermati pada waktu kita berdoa. Ambil yang paling singkat, kemuliaan. Apakah di antara kita setiap kali berdoa kemuliaan itu teteh, jelas, wijang? Ataukah kita serampakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Itu doa-doa Rosario kita masih dalam bulan Mei, kan biasanya kita begitu cepet-cepet pokoknya rampung. Pokoknya lalu yang terakhir amin. Nah, begitu saja tuh. Di depan kita itu tidak pernah menyadari itu sebagai sebuah ungkapan yang ini adalah doa. Kita menyebut Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertanyaannya, mengapa kita sebagai manusia menyebut Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus secara serampangan? Apakah Tuhan marah kalau kita menyebut serampangan? Ya tidak. Kita masih tetap begitu dan akan begitu lagi. Suatu kali kita sadar dan ingat kembali, lalu mulai pelan-pelan mulai menyadari. Ada saat di mana kita seperti itu. Tetapi pada waktu kita situasi yang biasa, kita kembali lagi kepada apa yang kita biasa lakukan itu. Nah, saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk, oke lah, ngapain kamu tergesa-gesa pada waktu kamu berdoa? Mengapa kamu buru-buru pada waktu kamu membuat tanda salib? Sekarang coba ucapkanlah tanda salib itu dengan kata-kata yang jelas, sehingga telingamu sendiri mendengar apa yang kamu ucapkan. Lalu orang lain juga mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Seraya kita mengucapkan Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan jelas, dengan wijang, dengan teteh, kita melakukan tindakan menandai diri dengan benar. Manakala itu kita sadari, kita lakukan, saya kok yakin perasaan itu akan muncul di dalam diri kita. Rasanya pasti berbeda. Itu baru tanda salib, baru doa-doa hafalan. Sekarang kita menginjak pada rumusan trinitaris yang lain lagi, tetapi itu dalam wujud berkat. Setiap akhir Ekaristi, imam selalu akan memberkati kita dengan rumusan yang sama. Untuk Ekaristi, mungkin kita akan mengatakan, ya memang sudah seharusnya Ekaristi ditutup dengan berkat. Memang aturannya begitu, memang rumusnya begitu. Oke, kalau mau beradu argumentasi boleh di sana. Artinya apa? Artinya ya sudah. Kita sepertinya kita permisif, sepertinya kita membiarkan kalau kita itu tidak terlalu menyadari atau tidak terlalu merasakan itu. Oke, boleh. Sekarang masukkan diri kita dalam situasi genting, situasi nyawa kita terancam, situasi kita itu sendirian. Salah satu contoh apa? Anak-anak kita mau ujian. Anak-anak merasa sudah belajar dengan sebaik-baiknya. Tetapi entah bagaimana kok rasanya nggak pede. Sudah berdoa di hadapan Bunda Maria, rasanya masih belum juga, belum mantap, belum yakin. Akhirnya apa? Akhirnya datang kepada imam, pada Romo. Romo, berkati kami, supaya saya dapat mengerjakan segala soal ujian hari ini dan berhasil. Lihatkah suasana
dan perasaan kita. Kita saat seperti itu nanti bisa diganti, itu baru saat ujian. Nanti saat mau operasi besar, siapa tidak takut pada waktu menghadapi operasi besar, di mana kita dibius separuh badan, entah atas entah bawah tergantung mana yang dioperasi. Atau kalau seperti zaman dulu operasi total, siapa tidak takut saat-saat seperti itu? Siapa waktu itu akan membuat tanda salib serampangan? Tidak ada. Kita tidak mungkin akan mengingkari perasaan kita sendiri. Kita pasti pada saat seperti itu akan sungguh merasakan Tuhan berkati saya, sertai saya, lindungi saya. Dan saat-saat seperti itu, berkat yang diberikan entah oleh orang tua, entah oleh imam, entah oleh uskup, itu sungguh akan membuat kita berubah. Kata-kata berkat, kata-kata yang sama akan masuk ke dalam perasaan kita. Dan saya, seluruh tubuh saya, jiwa dan badan dan hati saya disapa oleh yang ilahi. Dan saya akan mengatakan kepada diri saya, ya, saya diberkati. Saya menjadi lebih yakin, saya menjadi lebih mantap, dan kemudian saya lebih berani menghadapi situasi kritis yang punya potensi merenggut nyawa saya. Dan nanti setelah situasi kritis itu terlewati, akhirnya kita sukses melewati masalah, misalkan operasi ataupun ujian itu tadi. Kita sukses dan tetap hidup. Apa yang kita lakukan? Sujud syukur, membuat tanda salib. Sekarang tidak akan lagi saya membuat tanda salib secara serampangan. Tidak akan lagi menyebut nama Tritunggal Maha Kudus secara tidak jelas. Sekarang ini pada waktu saya sujud syukur atas penyertaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan, saya akan membuat itu dengan penuh perasaan. Dan itu akan meneguhkan lagi langkah kita selanjutnya. Saudara-saudara, ini maksud gereja menempatkan perayaan Tritunggal Maha Kudus di dalam masa setelah Pentakosta, dalam masa minggu-minggu biasa. Artinya apa? Di dalam perjalanan hidup harian kita, dalam segala kerutinitas kita, kita diajak untuk setiap saat menyadari rutinitas kita, hidup duniawi kita, perjuangan kita, itu semua ada di dalam naungan Roh Allah. Sehingga setiap kali kita sungguh membutuhkan bantuan Allah, kita tinggal menyebut, ya Allah, ya Aba, ya Bapa, kasihanilah aku. Syukur bahwa aku diberi hidup saat ini, diberi kesehatan saat ini.